the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind? It were never far away. Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing by, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me clearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over me. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga dengan pelajaran pada malam hari ini membawa kita kepada satu renungan untuk berkomitmen kepada pematuhan hukum 10. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi kita katakan amin kepada lagu istimewa dari pastor tadi. Dan saya pasti setiap malam kita akan mendengar lagu istimewa. Esok malam saya pastikan choir dari CSS Wane berdiri di hadapan. Kamu dengar itu? Jadi choir CSS Wane, saya pasti akan bersedia untuk menyampaikan lagu istimewa pada esok hari. Kepada calon-calon baptisan, saya ingatkan kamu dengar betul-betul ini pelajaran ya. Saya rasa semua ini kamu sudah pelajari asas dia, tetapi untuk KKR kali ini kamu akan mendengar keterangan yang seterusnya, yang lebih jelas lagi. Dan suka saya mengingatkan kepada kanak-kanak, kamu ada kelas, di kelas kanak-kanak dipersilakan untuk berada di tempat itu. Sebelum saya lupa, hari malam esok, pemimpin acara yang akan memimpin di hadapan adalah Elder Penaung CSS Wani, Elder Lasma, Elder dari Gereja Induk. Jadi saya pasti dia sudah bersedia. Dan seterusnya kita akan mendengar pelajaran kita pada malam ini. Dan seberapa yang boleh, mari kita tenteramkan keadaan, jauhkan segala gangguan. Yang mengantuk itu saya tidak tahu apa masalah.
Dan yang terus-menerus tengok handphone itu pun saya tidak tahu apa masalah. Seberapa yang dapat kita coba jauhkan apa yang menjadi gangguan kepada kita. Dan sekarang ini kita persilakan Saudari Edria untuk mengambil tempat sebagai penceramah kita malam ini. Terima kasih. Ya, Shalom. Selamat datang dan selamat petang bagi kita. Terima kasih sebab sudah datang. Dan ya, kemarin kita sudah belajar tentang kejatuhan manusia. Jadi, tapi sebelum saya mau cakap, ada yang masih ingat yel kita? Si pastor baru cakap tadi kan? Jadi kita akan buat yel dulu. Kasih Yesus tidak berubah. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang batu yang berharga. Siapa di sini ada benda yang berharga? Saya percaya kita semua ada benda yang berharga yang kita jaga. Dan saya mau cakap, saya pun ada batu yang berharga. Saya ingat saya dulu waktu saya kecil-kecil lagi, saya dengan kawan-kawan saya akan pergi ke sungai. Kami pergi sungai kampung kami. Lalu kami cari batu yang berwarna merah. Saya tidak tahu apa nama dia tuh, tapi yang saya tahu warna merah, yang senang kasih hancur. Kami akan cari itu. Sebab kami cari adalah sebab itu yang kami rasa cantik betul. Sebab warna merah. Dan kami akan kumpul-kumpul itu batu, dan siapa yang paling banyak itu yang menang. Jadi itulah permainan kami di sungai dulu lagi. Asal kami mandi sungai, kami main itu benda. Jadi kenapa saya cakap itu batu warna merah berharga? Sebab dia mengingat tentang masa lalu. Sebab dia sangat berharga bagi kami. Kalau lah tidak tuh batu, mungkin kami mandi-mandi aja begitu, tidak siok. Kami kalau mandi sungai mesti ada game juga. Jadi, apa yang dimaksudkan batu yang berharga di dalam Alkitab? Sebelum saya melanjutkan pelajaran saya rindu untuk membawa saudara-saudari berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Maha besar kami panjatkan kasih setia kami kepadamu ya Bapa. Berkati kami untuk malam ini dan besok ya Bapa, juga hari-hari yang seterusnya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi baiklah mari kita lihat apa yang dimaksudkan tentang batu yang berharga. Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di atas batu. Jadi Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di atas batu. Berabad-abad yang lalu Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di batu, dan kita harus menuruti hukum 10 hingga sekarang ini. Dan setiap pelanggaran hukum 10 selalu membawa kesan-kesan negatif. Jadi kalau kita langgar satu daripada hukum 10, dia bawa kesan-kesan negatif. Dan 10 hukum Tuhan tidak pernah berubah dan tidak disebut dalam 10 usul, 10 rekomendasi, atau 10 ide hebat. Dia tidak pernah disebut dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan 10 hukum itu tidak bisa diubah. Sebab, kenapa? Sekejap. 10 hukum itu tidak bisa diubah sebab Tuhan yang menulis sendiri hukum 10 tersebut. Kita lihat di sini Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum tersebut. Bukan Musa, bukan juga Abraham, tetapi Tuhan sendiri yang menulis hukum 10. Kita lihat dalam Keluaran 31 ayat 18, setelah Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Dia berikan padanya 2 loh batu dari kedua loh hukum Allah.
loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi Tuhan memberikan kepada Musa. Dia bagi Musa 2 loh, 2 batu hukum yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yaitu hukum 10. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan, dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan yang ditukik pada loh-loh itu. Jadi, saya katakan lagi, bukan Musa atau bukan manusia pada zaman tersebut yang menulis hukum 10 itu, tetapi Tuhan sendiri yang menulis hukum 10 itu, dan dia bagi si Musa pada zaman itu, pada zaman Israel kan. Jadi apa yang Tuhan tulis dalam batu yang berharga? Siapa masih ingat hukum 10? Ada yang ingat? Para baptisan, kamu mesti kena ingat ini. Mari kita lihat satu-satu hukum 10. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Dalam konteks ayat Tuhan Allah tidak menghendaki kita memuja atau menyembah Allah yang lain. Contoh, dewa-dewa atau menjadikan pekerjaan, uang, hubungan kesenangan yang melebihi kesukaan kita terhadap Tuhan. Jadi apa-apa sahaja yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu sudah melanggar hukum yang pertama. Sebab dia bilang, jangan ada padamu Allah yang lain. Coba kita pikirkan lagi. Coba kita pikir sedalam-dalamnya. Kenapa? Kenapa kita perlu tukar Allah? Kenapa kita perlu tukar Allah? Kalau dalam bahasa Indon, ngapain sih kita tukarkan Allah dengan hal apapun? Karena Allah lah dari hal segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang harus mendapatkan kasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi juga menebus dosa manusia. Dialah yang memberikan kita harapan baru. Dialah yang menerima kita dan dialah yang menyelamatkan kita. Jadi buat apa lagi kita cari Allah yang lain? Buat apa kita menyembah Allah yang lain? Sedangkan Allah kita, Allah Bapa kita tidak akan habis-habis mengasihinya. Tidak penghabisan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu, kasih kita yang tertinggi haruslah kepada Tuhan. Tidak boleh pekerjaan, tidak boleh uang, tidak boleh hal yang apa-apapun. Ingat di Alkitab, kasih Yesus tidak berubah. Amin. Karena itu, mari kita lebih mengasihi Tuhan dan jangan kita menyembah Allah yang lain. Seterusnya, hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya. Penyembahan patung merupakan perbuatan yang menyimpang dan sangat dilarang. Sebab kalau kamu tahu, saat dulu-dulu lagi waktu bangsa Israel berada di bawah Gunung Sinai, dan si Musa pergi naik di Gunung Sinai, dia menerima firman Tuhan kan. Jadi dalam Keluaran 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, dorong cakap sama si Harun, mari, buatlah kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, dorang tidak tahu apa sudah jadi sama si Musa di sana atas. Dorang tidak tahu si Musa masih hidup atau tidak. Dorang mungkin pikir, oh si Musa tidak mau turun sudah. Jadi dorang mau Allah yang lain, dorang mau patung. Apa dorang buat? Ada yang ingat? Dorang buat
anak lembu emas. Dorang sembah, dorang menyembah itu sebab dorang mau, dorang tidak tahu apa si Musa buat. Dorang bilang, lama sudah si Musa di sana tidak pandai turun-turun, mati sudah kali dia tuh begitu. Begitu cara pemikiran dorang. Jadi oleh itu, bagi kita umat-umat manusia, umat-umat yang setia kepada Tuhan Yesus, jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah. Jangan menyembah patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit. Seterusnya hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita harus selalu menjaga kekudusan nama Tuhan. Hendaknya kita menyebut nama Tuhan dalam doa dan bukan untuk menguntungkan atau mendukung kepentingan pribadi. Bukan sebab kita sebut nama Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kita harus hendak benar-benar menjaga kekudusan nama Tuhan. Dan juga kita hendaklah utamakan memuliakan nama Tuhan. Jadi mungkin ada yang tanya, susah bah? Macam mana? Sebab dia terkeluar dengan secara random. Secara random saja. Susah mau kawal. Macam mana kita mau kawal? Dia sendiri turun, dia sendiri keluar. Macam mana supaya kita tidak tersebut nama dia. Susah atau tidak susah, sulit atau tidak sulit, itu dari kata hati kita sendiri. Itu kita yang sendiri mengontrol. Selagi kita dapat kontrol, selagi itu tidak susah dan tidak sulit. Sebab tergantung hatimu di mana, cintamu di mana, hatimu berada di situ, hatimu berada. Tergantung apakah Anda cinta Tuhan Yesus, tergantung siapa yang kau kasihi. Mungkin kita bisa kontrol, bukan mungkin, memang. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan sembarangan cakap menyebut nama kekudusan Tuhan Yesus. Contoh, kalau saya saya memang sangat-sangat mengasihi orang tua saya, ibu bapak saya. Saya benar-benar sayang dorang, saya cinta dorang. Sebab dorang lah kasih lahir saya dan mungkin saya kalau dorang tidak bertemu begitu. Jadi kalaulah ada satu hari nanti orang datang, dia jumpa saya, dia cakap sembarangan saja. Dia bilang, ih mama kau tuh begini-gini. Terus dia cakap, ih bapak kau itu begini-gini itu. Dia bilang, dia cakap sembarangan. Kamu terima saja? Tidak kan? Mungkin begaduh kali kami tuh sama tuh orang. Mungkin saya yang marah-marah, saya begaduh terus sama dia. Saya bilang, awas kau, tunggu kau, ois. Siapa juga suka ibu bapak dia kena cakap-cakap yang bukan-bukan, yang sembarangan. Saya pun tidak terima, apalagi kamu. Kita semua tidak terima. Coba bayangkan, mulut kita menyebut nama Tuhan, sama juga dengan kita yang tidak terima kesakitan hati. Kalau kita sebut nama Tuhan sembarangan, kamu pikir Tuhan gembira? Kamu pikir dia happy-happy di sana? Dia kecewa. Dia pun macam kita kecewa. Kalau kita kecewa sama orang lain, dia pun kecewa sama kita. Dia kecewa, dia sakit hati. Sedangkan kita sendiri tidak menerima kalau orang bercakap sembarangan di belakang kita. Oi, dia nih mengumpat sejak begitu. Bayangkan kita bagus-bagus kita tidak tahu, tiba-tiba ada orang kasih tahu, nah sakit hati. Jadi oleh itu, jika kita jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan,
itu sama dengan namanya mengumpat. Itu sama, betul-betul sama dengan nama dia mengumpat. Kalau kita sebut sembarangan, maksudnya kita sudah mengumpat Tuhan. Jadi itulah, sentiasa kita harus menguduskan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, baru kita dapat kontrol apa yang kita cakap. Seterusnya, hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kita harus beribadah di gereja pada hari Sabat. Kita, adakah yang tidak pergi gereja hari Sabat? Kita selalu pergi gereja hari Sabat, bukan? Tapi kita harus benar-benar melakukan pelayanan Tuhan dengan ikhlas. Tuhan tidak mau kita ikut ini hukum atau kita pergi gereja dengan secara terpaksa ataupun secara kebiasaan. Kebiasaan ini apa maksudnya? Kalau dari kecil lagi kita adalah dari keluarga Adventist, lalu kita ikut ibu bapak kita pergi gereja. Terus macam yang, oh biasa sudah gini, jadi pergi gereja pun memang kita berhenti pada hari Sabat hanya karena kita merasa biasa sudah dididik dari kecil. Tapi kita tidak benar-benar dalam pelayanan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ada beberapa ilustrasi dia seperti ini. Anggota datang ke gereja, smart, duduk di depan, mendengar firman, terus terus ikut menyanyi, ikut bertugas di depan, tapi otak dan hati dia jalan-jalan keluar cari makan. Dia jalan-jalan di sana luar otak sama hati dia. Dia bilang, ayah, dia sudah memikirkan hal duniawi. Itu sudah mengakibatkan tidak menguduskan hari Sabat, serta tidak benar-benar melakukan pelayanan Tuhan. Jadi, mungkin ada yang selalunya terpikir, macam mana lah karta saya di rumah tuh? Macam mana lah rumah saya tuh di rumah? Selalunya, mungkin ada yang terpikir-pikir, otak dia di sana dumo. Ayah, pengkuron sagamo kuti, ka. Tunduk runti ku ayah, ka. Jadi kalau kita pergi gereja, masuk gereja, pastikan kita kunci otak dan hati kita masuk di dalam gereja. Kita kunci di sini. Kita kunci, jangan kasih keluar. Nah, jangan jalan-jalan cari makan. Pastikan kita benar-benar melakukan pelayanan Tuhan. Apa gunanya? Kita sudah ikut semua hukum 10. Kita sudah ikut semua. Tetapi kita lupa menguduskan hari Sabat. Apa guna kita ikut semua tuh kalau kita tidak bisa menguduskan hari Sabat? Jadi ingatlah, kita harus benar-benar dalam pelayanan Tuhan. Karena itu saya highlightkan kenapa kita perlu mengasihi Tuhan Yesus dengan benar-benar, barulah kita boleh mengikuti dan menuruti perintah-perintahnya. Seterusnya, hukum ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah hukum yang memang sudah dididik oleh kita dari kecil lagi. Mustahil tidak kena didik. Kita harus mengasihi ibu bapak kita. Benar, kita harus mengasihi mereka dengan benar-benarnya. Tetapi tidak boleh melebihi kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ada orang tertentu, dia menghormati orang tuanya. Lalu suatu hari, orang tuanya meninggal. Lalu apa mereka lakukan? Dia menyembah orang tuanya. Itu sudah berlebihan. Dan itu bukan hormat.
bukan perintah daripada hukum 10, tapi sudah menyimpang hukum dia. Sudah jadi kepada jangan ada Allah di hadapanku. Allah lain dia bilang. Ataupun yang menyembah patung. Hukum kedua. Kita sudah melanggar 3 hukum. Kalau kita menyembah orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita sendiri. Jadi oleh itu, kita harus menghormati kedua ibu bapak kita, tetapi tidak boleh berlebihan. Seperti yang saya katakan, tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah segala sesuatu bagi kita. Seterusnya, jangan membunuh. Saya paling suka menghuraikan jangan membunuh. Sebab jangan membunuh itu sakit. Yang dibunuh itu juga sakit. Yang dibunuh pun sakit, yang membunuh pun sakit. Kenapa yang membunuh sakit? Saya highlightkan. Pembunuhan tidak terjadi dalam luaran saja, tapi pembunuhan juga terjadi dalam diri kita, otak kita, hati kita. Kalau di sini ayat dia pembunuhan jasmani. Kenapa saya katakan begitu? Sebab mulut manusia lebih tajam daripada mata pedang. Mulut manusia. Dengan mulut manusia lah jiwa seseorang itu mati. Benar? Ada satu kejadian, saya ceritakan satu kejadian yang baru-baru berlaku di sekolah, di sana negara jauh, Serbia. Siapa tahu nih cerita? Saya tidak tahu kamu tahu atau tidak, tapi ini cerita hangat di media sosial sekarang. Mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi dia betul-betul hangat. Di mana terjadinya pembunuhan, di mana seorang budak lelaki berumur 13 tahun, dia membunuh 7 orang murid perempuan dan 1 orang murid lelaki serta seorang pengawal keselamatan. Dia bunuh dorang dengan tembak. Dia menembak dorang. Terus remaja tersebut, dia sudah merancang pembunuhan itu. Kenapa? Macam mana boleh tahu dia sudah merancang berminggu-minggu? Sebab polis jumpa satu kertas yang penuh dengan list yang orang yang dia bunuh. Jadi ada list-list dia. Saya sempat juga nampak list-list. Dia ada, kalau yang sudah dia tembak dia kasih gini. Gitu. Dia kasih gitu. Lepas saya nampak tuh berita begitu, saya nampaklah orang, reaksi orang-orang dan reaksi terutamanya ibu bapak. Ibu bapak yang dibunuh itu mestilah sedih, takkan happy kan. Mesti sedih lah anak dorang kena bunuh, kena tembak. Dorang bilang kebanyakannya komen ibu bapak yang mangsa-mangsa yang dibunuh itu, dorang cakap itu pembunuh. Itu budak yang berumur 13 tahun tuh dia cakap monster. Dia cakap monster. Sebab membunuh tanpa perasaan. Tetapi tidak lama dari itu polis menjumpai sebuah rekaman. Sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa si pembunuh itu sebenarnya dibully. Dia dibully di sekolah. Dan dia dibully oleh orang-orang yang dia bunuh tuh, yang perempuan tuh kan 7 murid perempuan dan satu murid lelaki. Dan kalau yang pengawal tuh belum diketahui apa motif dia bunuh, tapi yang setahu di berita itu dia ada itu rekaman CCTV betul-betul kena kasih tinggu. Jadi saya nampak macam mana dia dibully, budak lelaki dia itu budak lelaki yang 13 tahun tuh dia pendiam, dia tidak membalas karena dia tidak membalas. Jadi dia hanya biarkan dirinya dibully. Dan siapa juga yang tahan terhadap bully.
kita pun tidak tahan sendiri. Mungkin setiap hari dia mengalami stres, dia mengalami tekanan, depres, gara-gara dibully. Mungkin juga dia jarang-jarang pergi sekolah, sebab itu sebab karena bully. Sebab itulah saya katakan, membunuh bukan dengan nyawa atau di luaran saja, tapi membunuh juga dalam jasmani, membuat seseorang itu kehilangan jiwa. Sehingga kan dia boleh saja bunuh diri, tetapi juga beralih dari pembunuhan bernyawa. Tidak mungkin yang orang yang jadi pembunuh itu membunuh seseorang dengan sesuka hati. Dia, saya tidak suka dia, saya bunuh gitu. Itu alasan tidak suka. Tetapi kalau alasan dia bilang bunuh-bunuh gitu, yang gitu, tembak-tembak begitu, itu alasan yang tidak logik. Jadi mesti ada sebab kenapa dia bunuh. Begitu. Jadi karena itu berwaspadalah dalam segala hal, dalam perbuatanmu, tingkah lakumu, dan juga perkataanmu. Dengan itu kita jangan membunuh jiwa seseorang. Karena mulut itu, saya katakan mulut itu benar-benar tajam daripada pisau, daripada mata pedang. Betul-betul tajam. Jangan kita bangkitkan atau jangan kita hilangkan jiwa seseorang. Karena itu kita sentiasa berwaspada. Jangan membunuh jiwa jasmani seseorang. Seterusnya, jangan berzina. Kita hendaklah menjaga kekudusan tubuh kita. Sebab tubuh kita adalah bait suci Allah, milik Allah. Kita harus benar-benar menjaga. Dan juga bagi mereka yang sudah berkawin, juga harus menjaga kesucian dalam perkawinan, harus menjaga keluarga dan menuntun keluarga ke jalan yang benar. Jadi bagi mereka yang sudah berkawin harus benar-benar pelayanan, membawa keluarga dalam pelayanan. Seterusnya kita lihat dalam jangan mencuri. Konteks ayat ini, ya, jangan mencuri, termasuklah jangan mencuri mangga, kecuali minta kebenaran. Jangan mencuri lado tulun. Konteks ayat ini bukan saja ditujukan dalam bentuk barang, dalam bentuk tumbuhan, dalam bentuk barang, dalam bentuk segala lah. Tetapi dalam bentuk apa saja yang bukan milik kita, asal bukan milik kita, janganlah kamu pergi curi. Kecuali minta kebenaran, itu boleh. Hendaklah kita sentiasa bersyukur dengan apa yang telah diberi oleh Tuhan. Kita mesti bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, macam mana kita mau hidup? Kita mesti bersyukur setiap hari. Jangan terus mencuri hak milik orang lain. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa, saya highlightkan lagi, hendaklah sentiasa bersyukur supaya kita tidak meneruskan niat mencuri itu. Kalau kita bersyukur, kita tidak mencuri. Jadi kita itu oleh itu sebab saya bilang, saya cakap, kenapa kalau hukum 10 ini kita tidak akan dapat turuti dengan benar jika kita tidak mengasihi Tuhan dengan benar-benar. Amin. Seterusnya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan memberi kesaksian palsu atau ketidakjujuran, termasuklah fitnah. Macam saya cakap yang tadi, yang saya bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya bilang tadi kan mengumpat. Nah, termasuk sudah tuh mengumpat. Lain cerita sini, terus karena tambah-tambah sudah di sini. Terus karena tambah-tambah sudah. Tambah-tambah. Jadilah
besar. Jangan menipu hal kecil atau hal besar. Sebab penipuan kecil boleh membangkitkan api yang besar. Paham? Paham di sini? Penipuan yang besar boleh membangkitkan api yang lebih besar. Jadi oleh itu jangan kita mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita kalau dia bilang cerita dia jangan tiba-tiba cerita yang seterusnya B, tambah B. Mesti jauh ujung sampai ujung Tidak boleh terus tiba-tiba A B C D F G terus ada Z gitu. Jadi itulah saya katakan Tuhan itu dia tidak suka mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini juga sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita seharian. Saya highlightkan lagi, kita tidak akan dapat mengikuti ini kalau kita tidak benar-benar dalam pelayanan. Seterusnya, yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Menginginkan sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain dapat menghancurkan jiwa kita, jiwa seseorang. Kita dapat kita kasih beban pikiran kita sendiri. Kita bilang, ayah, saya mau yang tuna. Sama juga dengan yang jangan mencuri, bilang tuh kan. Manusia tidak akan merasa puas dengan apa yang dimiliki jika tidak bisa bersyukur. Kita tidak akan pernah merasa puas kalau kita tidak bersyukur. Tidak perlu iri hati. Tidak perlu iri hati. Kita harus melatih hati kita harus melatih dengan sebaik-baiknya hati kita untuk senang melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Amin. God is good. All the time. Tidak berubah. Kasih Yesus. Amin. Pertanyaannya di sini, kalau kita ikut semua hukum 10, adakah kita benar-benar selamat jika kita menuruti hukum 10? Sekarang saya tanya, coba kamu pikir, kalau kita ikut hukum 10 nih, betulkah kita selamat? Kita selamat juga kalau kita ikut nih hukum 10. Coba kamu pikirkan dan kamu jawab nanti di hadapan Tuhan. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran 10 hukum Tuhan. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab Allah ialah pelanggaran hukum. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita sudah belajar pelajaran kita semalam tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kita sudah berdosa. Jadi dia bilang di sini, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita sudah berdosa. Kalau kita ikut pun hukum 10 tuh, kita tetap tidak selamat. Sebab kita sudah jatuh dalam dosa. Kita lihat. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tiada seorang pun, tiada yang terkecuali, tiada yang istimewa kecuali Yesus. Tiada yang istimewa di kalangan manusia yang dia melakukan hal baik di dunia, dia boleh masuk surga. Tapi dalam konteks ayat ini, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi buat apalah kita ikut tuh hukum 10 kalau sia-sia kita ikut kalau las-las tidak juga selamat. Kita tidak dapat diselamatkan dengan menuruti 10 hukum Tuhan. Kita boleh baca dalam Roma 3 ayat 20. Inilah dia punya ayat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan hanya
karena kasih karunia kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada yang memegahkan diri. Dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Bukan dari kita, tapi pemberian Allah. Bukan dari kita itu kasih, tapi Allah yang beri kepada kita. Bukan juga dari hasil pekerjaan kita, tapi sekali lagi dari Allah. Pertanyaan dia, sekali lagi saya tanya, kita selamat atau tidak? Kita perlu lagi kah ikut hukum 10? Kalau kita sudah kena selamat oleh kasih karunia. Kan dia bilang tadi, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Maksudnya kita sudah selamat. Tetapi pertanyaan dia, perlu lagi kah kita ikut hukum 10 kalau sudah selamat? Mari kita lihat jawabannya. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menghadap pengadilan Kristus. Dan apa? Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Dengan kata lain ataupun ayat sendiri, pertanggungjawaban apa yang kita patut bagi kepada Tuhan ialah perbuatan yang kita lakukan di bumi ini. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat selama kita hidup? Yang baik atau yang jahat? Lalu bagaimana Tuhan mengadili kita? Macam mana dia mau kasih adil kita deh? Dengan menggunakan hukum 10. Kalau Yesus tidak menebus dosa kita, kita tidak sudah diselamatkan. Dan kita akan terus diberikan hukuman. Tidak lagi pengadilan. Oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maksudnya kita sudah selamat dan tetap juga harus mengikuti hukum 10. Sebab dia guna hukum 10. Iman dan kasih kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti hukum Tuhan sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang kita terima melalui iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan kasih kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Jadi, saya katakan lagi, kita akan diselamatkan dan kita akan bisa masuk ke syurga kalau iman kita dan kasih kita kepada Tuhan kita buktikan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Itulah kenapa saya katakan, kenapa kita harus juga ikut hukum perintah-perintah dia, hukum 10. Supaya kita dapat buktikan iman sama kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak ikut, sudah kena kasih selamat, terus tidak ikut lagi, terang-terang sudah, terang lagi bersuluh. Tidak diselamatkanlah kalau tidak ikut perintah. Mari kita lihat macam mana hukum 10 itu dia berguna dalam kehidupan kita. Nampak? Hukum Allah atau pelindung. Kita berada di dalam rumah, sekolah, gereja, pemerintahan, industri, dan kita berada di dalam itu, di dalam sana. 10 hukum itu ibarat mata rantai yang bersambungan atau tembok yang mengelilingi sebuah kota. Kalau kita melanggar satu dari 10 hukum, kalau kita langgar satu saja, kita tidak akan diselamatkan Tuhan. Sebab saya bilang tadi mesti ikut hukum 10. Kalau satu kita tidak ikut, kita langgar, apa jadi? Apa jadi? Dia jadi seperti ini.
perusakan pada tembok. Contohlah, kita tidak kudus hari Sabat. Kita tidak kasih kudus itu hari Sabat. Kita tidak menguduskan hari Sabat. Lalu dia jatuh. Lalu musuh dengan mudahnya masuk ke dalam. Atau kalau kita aplikasikan dalam diri kita, kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, iblis masuk. Dia masuk di dalam. Dia masuk di dalam badan kita, di dalam hati kita. Dia menguasai hati dan pikiran kita. Jika satu bagian tembok yang hancur, maka musuh dengan mudahnya masuk ke dalam kota dan menghancurkan seisi kota. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Satu kita melanggar hukum 10, kita bersalah seumur hidup. Oleh itu, saudara-saudari, kita harus menuruti hukum 10, bukan hanya untuk meminta upah. Saya katakan tadi kan, yang ada saya cakap tadi, yang Tuhan akan mengadili kita dengan menggunakan hukum 10. Kalau kita dapat menuruti hukum 10, terus kita akan diberikan ganjaran ataupun hadiah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam bumi ini, di bumi ini. Oleh itu bukan sebab hanya meminta upah, bukan secara terpaksalah sebab saya mau masuk surga, begitu dia begitu dalam hati kita. Tetapi saya highlightkan lagi, hendaklah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Pada Yesus, di dalam pikiran Yesus pada waktu disalibkan, Yesus telah membayar dosa kita. Yesus telah ditinggalkan supaya kita diampuni. Yesus telah ditolak, kita sudah lihat bagaimana penderitaan Yesus, ditolak supaya kita diterima. Yesus telah memikul pohon kematian supaya pada akhirnya kita dapat menikmati pohon kehidupan. Yesus mati di luar Yerusalem supaya pada akhirnya kita mendapat tempat tinggal di Yerusalem yang baru. Kalau kita tidak ikut hukum 10, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, apa yang jadi? Saya sudah katakan tadi bahwa kita tidak akan selamat. Pertanyaannya, adakah Anda benar mengasihi Tuhan Yesus? Terutama calon baptisan kita. Adakah Anda benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Soalan ini saya tujukan kepada semua anggota yang berada di sini malam ini juga. Siapa di antara kita mau mengakui bahwa kita masih melakukan pelanggaran hukum? Siapa di antara kita mengakui bahwa Yesuslah yang menjadi juru selamat kita sehingga dosa kita diampuni? Saat ini saya akan bagi waktu untuk kita berdoa masing-masing untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dan saya akan bagi waktu selama 20 saat. Lalu saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdiam.
Mari kita berdoa. Saat ini saya akan pimpin dalam doa. Allah Bapa di syurga, yang bertakhta dalam kerajaan syurga, Bapa yang maha besar, Bapa, sebentar tadi kami telah mengakui dosa-dosa kami masing-masing. Mungkin Bapa, kami masih melanggar hukum-hukum yang Engkau telah berikan pada kami ya Bapa. Mungkin juga kami dilalui dengan pencobaan-pencobaan yang berat, sehingga kami tidak mampu mengikuti hukum 10 itu. Bapa, kasihilah kami, dan kami juga mau mengasihi Engkau. Pimpin kami untuk menjadi salah satu umat-Mu yang setia. Berikan kami jalan, berikan kami kesempatan, berikanlah kami waktu untuk menjadi seorang yang benar-benar dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan mampu mengikuti hukum 10 ini jika Engkau tidak berada di samping kami. Seperti mana lagu yang tadi disampaikan oleh Pastor Billy, jika Engkau di samping kami ya Bapak, mungkin akankah kami melakukan hal yang kami lakukan? Kami mau Engkau tetap di samping kami. Janganlah Engkau menutup telinga daripada doa-doa kami ya Bapak. Meskipun Engkau marah dan Engkau kecewa terhadap manusia-manusia zaman sekarang, tapi ingatlah bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengasih dan Engkau adalah Allah Maha Pengampun. Teruslah masuk ke dalam hati kami. Kami mau Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Bapa, juga saya berdoa untuk mereka yang telah hilang jauh di hadapan-Mu. Bagi mereka yang sudah sangat setia padamu dahulu dan sekarang mereka hilang, mungkin sebab mereka melalui pencobaan. Bantu mereka ya Bapa. Bantu mereka agar mereka masuk ke dalam gereja ini semula. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Itu saja khotbah saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dengan pelajaran yang begitu menyentuh hati kita. Kita telah mengimbas kembali hukum 10 yang sudah lama kita tahu. Dan bagi calon baptisan, saya percaya mereka sudah sekali lagi dibangunkan dengan pelajaran tadi. Kita katakan amin kepada pelajaran. Dan sekali lagi kita akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Tuhan
Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Besar, terima kasih atas malam ini ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah melindungi kami. Bapa, saat ini kami akan pulang ke kediaman kami masing-masing. Kiranya Engkau terus menyertai kami, kirimkanlah malaikatmu untuk menjaga kami, dan tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.